Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh, sore. Pak. Ya, selamat sore, Pak. Hmm, Di minggu pertama atau di pertemuan pertama ini, saya mengajar sekalian mengajar tentang mata kuliah bahasa assembly. Jadi kita sama-sama belajar bahasa assembly itu apa, kemudian digunakan untuk apa, kemudian keperluannya seperti apa. Jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai apa sih yang disebut bahasa assembly itu. Karena kalau dikatakan bahasa assembly, artinya adalah bahasa yang digunakan untuk merakit. Assembly itu kan seperti merakit. Contoh misalkan kalian di rumah punya yang namanya robot. Robot itu bisa berjalan tanpa menggunakan remote control. Artinya robot itu bisa berjalan dengan adanya apa? Dengan adanya sebuah sensor. Dengan ada namanya SIM yang menggerakkan robot tersebut. Nah, assembly itu seperti itu. Dia merakit programnya, kemudian ditaruh di dalam sebuah mesin, kemudian dia ikut menjalankannya. Di step by stepnya seperti itu. Sebelum saya masuk ke mata kuliahnya, perkenalkan nama saya adalah Ahmad Idris Nawan. Saya dosen di TTS dari pertama kali TTS dibangun di tahun 2021, tidak salah. Di nomor telepon saya, bahkan bila ada masalah terkait apapun, izin, kemudian uh, anak kelas sore kan rata-rata bekerja ya, izin atau praktik atau apapun, silakan boleh menghubungi saya di nomor ini. Kalau sempat ya saya balas, kalau nggak sempat paling saya balasnya agak sedikit lama atau slow respon. Insya Allah pasti saya akan balas. Nah di kelas sore ini kita bikin kebijakan dahulu. Nah kan di antara sore ini kan di antara sebelum maghrib dengan sebelum isya ya kalau nggak salah ya. Silakan mungkin ada masukan, ada anggapan silakan. Mau seperti apa kebijakannya di kelas ini. Dan satu lagi, kalau kalian ingin makan, ingin minum, silakan. Saya tidak pernah melarang. Karena kelasnya juga online, silakan. Kalau misalkan nanti dipertemukan di kelas, ya mohon minta maaf, minta kerjasama dengan kalian semua. Saya juga mengerti kondisi kalian, pasti akan ada yang telat, pasti akan ada yang lambat, pasti begitu. Karena jamnya ini adalah jam rentang orang baru pulang kerja. Begitupun juga dengan kalian. Silakan mungkin ada tanggapan atau pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi. Atau ingin tanyakan silakan. Oke, Pak. Sebelum pelajaran dimulai, ini kan kita belajar bahasa assembly ya. Yang Ya dimana betul. bahasa assembly kan ini belajar bahasa low level ya. Ya betul. Itu kita harus paham tentang arsitektur memori sih, enggak sih, Pak? Buat belajar ini. Buat lebih dalamnya lagi soal assembly. Enggak terlalu dalam seperti itu. Jadi Oh, oke, oke. arsitektur dengan assembler jelas berbeda. Arsitektur komputer kan pasti kalian belajar arsitektur komputer ya. Ah, ah. Itu hanya bagiannya saja. Jadi kalau assembler ini lebih kepada praktikumnya sih, lebih pengerjaannya. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng. Nah di pertemuan sebelum UTS ini saya akan gunakan bahasa Pascal. Nanti akan setelah UTS nanti kita akan menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi saya bikin dua sesi pertemuannya seperti itu. Mungkin yang lain selain Mas Ali tadi. Mungkin saya minta bantuan karena di dalam kelas pasti butuh namanya ketua kelas. Saya minta bantuan untuk komunikasi saya dengan ketua kelas. Mungkin kalian buatkan apa namanya grup pun juga tidak masalah. Itu untuk komunikasi kita selama mata kuliahnya saja.
Grupnya itu di WA apa di itu Pak? Soalnya kan ada di Silakan, tele juga itu. saya ikut juga, silakan. Di Oh, oke tele oke. silakan, di PI silakan. Kebetulan si dua-duanya juga. Oke, mungkin itu perkenalan dari saya. Jadi kalian tidak usah sungkan. Saya kebetulan ini tahun mengajar saya yang kedua kalinya di kelas malam. Jadi kalau kelas kemarin itu ada kebijakan, ya monggo saya silakan, saya ikut dengan kalian karena kita juga sama-sama bekerja. Saya pun juga bekerja, kalian pun juga bekerja, sama-sama bekerja. Jadi biar tidak saling memberatkan antara saya dengan kalian. Nah, paling nanti ada tugasnya pun nanti tidak berat. Biasanya saya banyak ke teorinya, tidak terlalu berat. Menit tugasnya paling nanti sedikit juga memahami tentang praktiknya sedikit. Karena kebetulan memang PSKS ini lumayan panjang, sekitar 2 jam. Nanti kita sama-sama belajar di situ untuk sama-sama saling mengerti lah. Dan untuk masalah nilai, kalau kalian uh, kendala mungkin masalah tugas, kebetulan saya memberikan tugas itu biasanya di jangka waktu sekitar seminggu. Insya Allah pasti kalian bisa mengerjakannya lah. Jangka waktu seminggu itu lumayan panjang, jadi tidak memberatkan. Baik itu kelas reguler maupun kelas karyawan saya terapkan seperti itu. Kemudian kalau nanti misalkan ada kendala di nilai akhir misalkan pada saat akhir semester, biasanya kan seperti itu, Pak, kok nilainya kecil, Pak, nilai kecil. Ya, kalian bisa introspeksi sendiri. Biasanya saya akan mengurangi nilai atau yang tidak pernah mengumpulkan tugasnya. Jadi tugas itu akan ada nilainya juga. Jadi sama-sama dapat nilai, sama-sama dapat keuntungannya masing-masing. Udah ada yang selama kalian kuliah ini sampai semester 4 sudah ada yang mengulang mata kuliah yang lain atau belum? Belum sih Pak, belum ada. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang mengulang ya Mas, Mbak. Lumayan waktunya. Sita waktunya lumayan panjang. Oke, perkenalan dari saya mengenai tentang diri saya dan assembly. Sebenarnya tadi sudah dibahas sama Mas Ali. Assembly ada keterkaitan dengan memang dengan arsitektur. Tapi arsitektur lebih kepada bentuk dari perangkat kerasnya itu sendiri. Nah, sedangkan di bahasa assembly ini lebih kepada bagaimana kita bisa memogram dalam arsitekturnya tadi. Artinya adalah, tadi saya jelaskan di awal, robot bisa bergerak, bisa berjalan, tahu tujuannya, bisa belok kanan, atau bahkan bisa belok kiri. Ya, itu pasti memiliki tujuan dengan apa? Tujuannya adalah dia berjalan. Berjalan menuju ke lokasi yang dia tuju. Dari maksud si robot tersebut. Tapi terkadang terkendala, ada halangan, rintangan. Atau misalkan, bisa kalian nonton robot ya biasanya. Kalau dulu kecil kan suka nonton robot ya. Bergerak berjalan tanpa ada instruksi dia jalan. Memorinya itu adalah dengan menggunakan sensor tadi. Memorinya adalah yang diprogram, sensornya adalah yang menjalankan perintahnya. Nah, nggak apa-apa Mas Edi, santai aja. Di sambil saya juga mengerti kondisinya. Menurut Wikipedia, nyatakan bahwa bahasa assembly secara umumnya adalah rakitan, bukan rakitan bom ya, bukan. Rakitan. Dengan bahasa rakitan tersebut artinya adalah bahasa pemrograman yang dikatakan sebagai tingkat rendah yang digunakan dalam pemrograman komputer. Baik itu mikroprosesor, pengendali mikro, dan juga perangkat lainnya yang bisa diprogram. Tadi saya jelaskan. Kalau sekarang sudah banyak menggunakan itu. Kenapa saya bilang sudah banyak menggunakan itu? Karena sistemnya pun sudah berbeda.
Kalau waktu saya dulu di kuliah seperti kalian, jarang yang menggunakan itu. Bahkan belum sepopuler seperti ini saat ini. Kita belajar tentang bagaimana bisa memecahkan Arduino tersebut bisa berjalan, bisa mendapatkan perintah yang bisa kita instruksikan seperti apa. Nah, di sini dijelaskan mikroprosesor artinya adalah masih keterkaitan dengan komputer itu sendiri. Artinya adalah yang bisa memprosesnya tersebut ada di dalam CPU. Itu dikatakan sebagai Central Processing Unit. Namanya sudah Central Processing artinya adalah pusat pengendali prosesor tersebut dikerjakan atau dilakukan. Ini di garis bawah adalah tingkat rendah. Aslinya adalah memang betul tingkat rendah, tetapi secara tingkat pemrograman tersebut assembly berada di tingkat tinggi. Sama halnya seperti bahasa C, mungkin kalian pernah mendengarnya, atau mungkin bahasa COBOL seperti itu. COBOL itu udah lama ya, sekitar 90-an. Jadi bahasa itu sebenarnya sudah ada namanya evolusinya istilahnya. Sudah ada konversi yang terbaru. Bagaimana prosesnya bisa dilakukan dengan mikroprosesor tadi. Jadi saya akan menjelaskan mengenai mikroprosesor, sejarahnya seperti apa. Di minggu pertama ini saya lebih bahas kepada poinnya saja. Nah, kemudian sebagai pengendali mikro, artinya kalau sudah sifatnya mikro, artinya masih bertingkat yang rendah, kecil. Nah, kalian pernah mungkin melihat atau mungkin kalian pernah mencobanya. Nah, partikel yang ada di dalam sebuah komputer, yang ada di dalam sebuah laptop, bahkan sebuah handphone sekalipun, si partikelnya kecil. Tidak ada yang besar seperti jempol mungkin. Tidak ada seperti itu. Kecil sekali. Tetapi kenapa dia bisa memprosesnya? Karena dia diperintahkan dengan instruksi yang sudah dijelaskan tadi saya bilang. Instruksinya apa misalkan? Membuka, dia akan open. Atau menutup, dia akan close. Misalkan seperti itu. Nah, walaupun dikatakan sebagai pengendali mikro, artinya mengendalikan partikel yang terkecil, dia juga bisa apa ya? Bisa untuk perangkat lainnya. Tadi banyak hal lah. Saat ini kan sudah mulai banyak ya perkembangan robotiknya. Tidak bahas itu karena itu lebih kepada teknik mesin sebenarnya. Tapi sedikit menyinggung sedikit. Kenapa sudah menggunakan itu? Karena sistem komputernya atau sistem yang dilakukan di situ sudah mulai digunakan oleh para robot tersebut. Sudah tahu. Di situ sudah mulai dijelaskan kalau misalkan bahasa assembly tersebut digunakan untuk sebuah mesin misalkan, alat keras misalkan, sudah pasti dia akan ikut dengan alurnya tersebut. Karena informatika itu adalah bidang tentang informasi maupun matematika. Kenapa sih bilang seperti itu? Karena bukan saya menakut-nakuti ya, bukan. Karena saya sudah terjun dengan situ. Dia sudah terjun di situ. Informatika adalah berkaitan dengan matematika. Nggak apa-apa. Kalau misalkan dulu sekolahnya, atau mungkin pada saat kalian sudah mulai bekerja, ternyata pada saat sekolahnya dulu matematika nilainya tidak bagus, tidak baik, nggak apa-apa. Kenapa? Sini juga dilakukan namanya logikanya juga. Artinya adalah, tadi sudah dijelaskan, logika matematika, itu juga akan ada matematikanya kalau tidak salah, logika matematika. Itu saling berkaitan. Matematikanya dikaitkan, jadi yang berkaitan dengan komputer itu banyak sekali sebenarnya. Bukan hanya matematika, bukan hanya logika. Fisika pun juga sama. Kimia pun juga sama. Jadi kalau dulu SMK-nya mesin pasti akan ngerti. Karena pasti mempelajari tentang mata pelajaran tersebut. Tapi kalau misalkan SMA, jarang kurang lingkupnya seperti itu. Atau mungkin dulu SMK-nya komputer misalkan.
Masih keterkaitan dengan itu. Tapi tidak mengenal-nakuti seperti itu, tidak. Karena kalian sudah di tengah semester, di tengah perjalanan kalau saya bilang. Jembatan panjang, kalian sudah di tengah-tengah. Kalau kalian mundur, artinya kalian melihat kata spion. Ini kalian ingin berbalik. Tapi kalau kalian sudah maju, ya harus ambil resikonya. Jadi saya ngasih baris seperti itu. Dengan sampai nanti saya sudah di pertengahan, kemudian kalian ingin balik, selesai. Jadi kalau maju ya maju sekalian. Jadi assembly itu seperti itu. Ya. Anggaplah assembly itu adalah manusia lah. Manusia mudah memahaminya. Karena apa? Si komputer akan tahu kalau manusia ingin memberikan sebuah instruksi. Saya akan sedikit jelaskan. Nah, kenapa bicara tentang 10101001 misalkan seperti itu? Mungkin kita sudah mempelajarinya tentang bahasa ASCII ya. Nah, atau dikatakan sebagai biner. Bahasa ASCII, kode ASCII tersebut sebenarnya sudah ada mata kuliah sendiri aslinya. Tapi sedikit menyinggung ini yang berkaitan dengan yang namanya nilainya adalah 0 dengan 1. Kenapa hanya 0 dengan 1 saja, Pak? Kenapa tidak 2, 3, 4, 5 atau bahkan sampai ratusan kan atau puluhan, misalkan seperti itu. Di komputer hanya tahu dengan 0 dengan 1 saja. Contoh, pasti kalian punya ATM ya, itu ATM. Kalian datang ke mesin ATM, kalian inputkan kalian di situ. Ada yang dengan menggunakan 6 digit, ada yang menggunakan 8 digit, misalkan seperti itu. Misalkan 6 digit. Dari 6 digit mungkin ada yang menggunakan tanggal lahir. Nah, gunakan tanggal lahir kalian. Misalkan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Misalkan seperti itu. Dari contoh misalkan, ya, contohnya misalkan dengan menggunakan angka 2. Ya, serta-merta si mesin yang tersebut tahu dengan angka 2. Ada sekian, sepersekian detik. Dia bisa tahu kalau yang dimaksud oleh si manusia tersebut ketika diinput adalah angka 2. Sama halnya seperti di dalam laptop atau komputer kalian. Mungkin lama nih Pak, muat misalkan laptop. Jangan disalahkan laptopnya. Jangan disalahkan laptopnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada sepersekian detik dia harus tahu. Komputer itu yang dimaksud sama kita manusia tahu nggak? Ya, maksudnya manusia itu adalah angka 2 di dalam laptop kalian. Nah, kenapa 0 dengan 1 adalah bahasa mesin tadi? Kalau dulu pengajar saya bilang, waktu saya kuliah itu, dia bilang 0 dengan 1 adalah output dengan input. Tapi kalau saya pikir-pikir, masuk akal juga. Kenapa dengan output dengan input? Benar, karena komputer tahunya ya output dengan input. Prosesnya di dalam CPU-nya tadi. Yang bisa mendeteksi apakah ini perlu dikonversi atau tidak, misalkan seperti itu. Nah, bahasa C ataupun bahasa Pascal sebenarnya keterkaitannya sama dengan penggunaan bahasa mesin juga, ya, atau bahasa rakitan juga. Nah, bahasa C dengan bahasa Pascal ada tingkat tinggi. Kalau tadi dengan bahasa assembly ada tingkat rendah. Nah, kan bahasa C dengan bahasa Pascal tingkat tinggi. Kenapa disebutnya tingkat tinggi? Misalkan seperti itu, ada pertanyaan seperti itu. Kenapa tidak PHP? Kenapa tidak Java? Misalkan seperti itu. Nah, yang perlu dipahami di awal adalah bahasa C adalah bahasa dasarnya. Atau bahasa Pascal ada bahasa dasarnya. Ketika kalian ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Karena memakai sebuah kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti oleh manusia. Itu yang jadi garis bawahnya adalah levelnya tinggi,
karena mudah dipahami, mudah dimengerti sama manusia. Di manusia ini yang menggerakkan komputer juga harus tahu. Jadi jangan sampai malah si manusia nggak ngerti maksudnya komputer ini apa, maksudnya laptop ini apa. Itu yang memudahkan. Meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia sesungguhnya, pasti jangankan mesin, jangankan manusia, jauh berbeda. Mesin juga ada batas waktunya, untuk penggunaannya berapa lama. Begitupun juga dengan manusia. Manusia juga kalau misalkan nanti sudah saatnya, maaf, meninggal dunia, pasti akan selesai. Ada batas waktunya. Begitupun juga dengan mesin. Bahasa rakit juga sama seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh misalkan, kalian beli laptop tahun 2023, tahun ini, 1 Januari. Kalian gunakan lagi di tahun 2033, 10 tahun kemudian. Coba, yang kalian akan alami apa? Oh, misalkan, muter aja loading. Kalau dulu menggunakan pesan BlackBerry, karena kan suka muter ya. Ada yang namanya jam pasir. Nah, itu seperti itu. Lama. Nah, jangka waktu 10 tahun itu, perkembangan teknologinya sudah pasti akan berbeda. Tidak akan sama di tahun ini. Sama halnya seperti manusia juga. Sebenarnya ada kata-kata dengan manusia juga. Manusia lambat laun semakin tua juga akan semakin kehilangan ingatan sedikit demi sedikit. Bukan berarti hilang ingatan ya. Misalkan eh, contoh misalkan tabrakan, misalkan kecelakaan, tiba-tiba nabrak apa seperti itu, kemudian beda berseperti itu, beda. Jadi lambat laun seperti itu. Begitu pun juga dengan mesinnya ataupun komputer tersebut. Nah, dari situ kita bisa tahu, bisa paham. Oh, maksud tujuannya bahasa assembly itu seperti ini. Makanya penggunaan bahasa C, bahasa Pascal sudah terbiasa dengan penggunaan mesin, penggunaan bahasa assembly ini. Lanjut ke assemblernya. Assembler ini dikatakan sebagai apa ya? Macamnya seperti antara. Kenapa saya bilang super antara? Karena dia akan bekerja untuk membantu. Dia akan membantu ketika penulisan instruksinya tersebut menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan masnya, mbaknya, misalkan menggunakan bahasa Sunda, menggunakan bahasa Jawa, komputer tidak akan tahu kalau dengan menggunakan sumber ini. Komputer tidak akan tahu. Yang dia tahu adalah bahasa Inggris. Sehingga mudah dipahami maupun dimengerti, dibaca. Jadi sebenarnya apa ya? Informatika itu banyak hal yang perlu dipelajari, yang perlu diketahui. Banyak hal. Ada, saya bilang sudah matematika, sudah logika, sudah disuruh untuk memprogram, kemudian sudah membahas tentang analisanya, kemudian perlu bahasa Inggris juga. Banyak sekali. Ya, banyak hal. Nah, tapi kita tidak perlu takut. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin nanti kita tidak ada pernah tahu dari kalian, misalkan ada sekitar berapa orang pun di sini, tidak akan pernah tahu berapa banyak yang perlu mungkin bisa saja jadi seorang dosen kah untuk mengajarkan saya misalkan seperti itu, atau mungkin ada yang menjadi seorang direktur atau menjadi seorang CEO, ya saya pernah tahu seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya secara tidak langsung.
Kemudian ya, assembly ini sebagai tadi perantara untuk membantu. Dia akan membantu pengerjaan yang ada di dalam bahasa assembly itu sendiri. Karena kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Walaupun saya seorang dosen, saya juga perlu belajar. Karena apa? Lambat laun juga ilmunya pun pasti akan mulai bertambah. Ada ilmu baru kaitan dengan hal tersebut. Misalkan, tahap pertama, di baris pertama, siswa akan bekerja ketika untuk proses registrasi. Misalkan kalian buka website, atau kalian punya aplikasi. Yang pertama kali adalah perlu registrasi dahulu. Mungkin tiba-tiba langsung masuk, tidak. Registrasi dahulu. Untuk apa? Mengetahui proses apa sih yang ada di awal, seperti itu. Kemudian baris kedua, misalkan menjalankan proses dari registrasinya tersebut. Misalkan adalah untuk memverifikasinya, menggunakan OTP atau apakah, nah seperti itu. Banyak hal. Kemudian dari semua itu yang kita lalui, kemudian proses itu kita tahu, oh ternyata penggunaan bahasanya tersebut seperti ini. Membawa website seperti itu. Kemudian ada proses penjumlahan data. Gak apa-apa Mas Ilham. Santai aja. Dari sini. Kita lanjut ya. Ada proses penjumlahan data. Mungkin bisa saja penjumlahan data itu dalam bentuknya apa? Entah data dari diri kalian atau apapun itu yang digunakan dengan cara menggunakan ini. Nah, batas ini itu seperti itu. Registrasi, kemudian diprogram, kemudian dijalankan melalui tadi menggunakan assembler, lalu akan disatukan menjadi dengan sebuah mesin tadi. Dia akan menjalankan, dia akan bergerak gitu. Menjalankan sebuah program dengan menggunakan bahasa assembly itu sebenarnya sulit-sulit gampang atau susah-susah gampang lah, susah mudah, misalkan seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa? Yang memudahkan adalah kalau kita pada saat menginstal pertama kali laptop kalian, misalkan komputer kalian pasti akan disuguhkan yang namanya BIOS atau BIOS. Nah, di situ yang kalian ketahui adalah modelnya seperti ini pasti, ya. Dikit saja. Yang akan ketahui adalah modelnya seperti ini. Warnanya biru, kemudian tulisannya putih, hitam. Pasti seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti itu, Pak? Misalkan. BIOS itu adalah bahasa mesinnya. Dia akan mendeteksi apa, misalkan kita install atau install ulang lah dengan menggunakan USB, dengan menggunakan CD, misalkan seperti itu. Yang kita ketahui adalah ini. Bayangan seperti ini. Dasar utama bahwa penggunaan bahasa assembly itu tidak berkaitan dengan ini. Dasarnya adalah ini. Jadi, secara tidak langsung, penggunaan bahasa assembly tersebut sebenarnya berkaitan dengan ada yang sudah ada kalian. Ya, contohnya itu tadi saya bilang di laptop kalian tadi atau di komputer kalian yang ada. Nah, di dalam bahasa assembly juga ada namanya pemerintah. Nah, ini adalah bagian dari mnemoniknya atau singkatan dari move maupun nya tadi, memindahkan atau menambahkan.
Perintah mnemonic tersebut sebenarnya banyak sekali. Ada sekitar 38. Kalau kalian lihat, gambarnya seperti ini. Saya sedikit jelaskan. Bentar ya. Ya. Bentar, sebentar. Banyak sekali